Syekh Siti Jenar merupakan nama yang menyimpan sejuta misteri hingga kini. Teka-teki tersebut belum pernah terjawab. Apakah Syekh Siti Jenar itu memang benar-benar ada sebagai wali makrifat atau hanya sekedar pitutur luhur simbol-simbol ajaran kearifan masyarakat Jawa? Terlepas dari misteri itu, sedikit memaparkan konsep neraka menurut Syekh Siti Jenar. Apa itu neraka? Berawal dari konsep kematian yang dipaparkan oleh ajaran Syekh Siti Jenar, bahwa dunia ini adalah alam kematian, setelah jasa ditinggal nyawa awal kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini sebagai alam kematian sehingga dunia ini adalah alam kubur. Pemahaman kubur adalah sesuatu yang tersembunyi atau disembunyikan, contohnya walaupun Pak Sutri telah berumur puluhan tahun, ada saja rahasia atau sesuatu yang tersembunyi di antara keduanya. Karena dunia alam kematian makanya dunia ini disebut penuh kebohongan dan kepalsuan. Berangkat dari konsep itu maka dunia ini adalah neraka. Karena di dunia inilah nyawa atau jiwa dan ruh mempunyai wadah berupa jasad. Dengan wadah jasad ini manusia mengalami kesengsaraan neraka seperti kepanasan, kedinginan, musibah, lapar dan haus. Sekaya apapun manusia pasti mengalami hal itu berulang-ulang. Setelah jasa ditinggal nyawa, maka segala rasa dan kepedihan itu tidak ada lagi, tidak tergantung kepada sesuatu, tidak butuh sesuatu. Jiwa itu bebas mengembara tanpa hambatan menuju tempat kembalinya. Ilustrasi di dalam Quran menggambarkan neraka seperti itu. Jiwa memiliki wadah tempat merasakan suka dan duka yang berulang-ulang. Jika dunia ini sejatinya neraka, maka di mana sejatinya suka itu? Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Rasulullah, "Wahai Rasul junjungan kami, di manakah surga dan neraka itu?" Saat itu Rasulullah pun menjawab, "Di manakah siang dan malam?" Bagi manusia yang bisa hidup di dunia dengan memahaminya alam kematian, mampu mengendalikan hawa nafsunya dan sifat kebinatangannya. Jiwa yang menipis kembali lalu hidup di dunia kembali atau kembali ke alam kematian atau kembali ke neraka lagi. Menurut Syekh Siti Jenar, hidup mati itu adalah biasa, akan terjadi berulang-ulang, analognya seperti tidur dan bangun tidur, dilakukan untuk menyehatkan jasad. Sementara mati untuk menyehatkan jiwa. Siklus ini akan terus berulang sampai jiwa manusia bisa mencapai moksa atau ilaihi rojiun atau manusia mencapai miraj. Setelah jiwa manusia meninggalkan jasad atau wafat, artinya manusia di dunia ini tidak boleh seenak berbuat apa saja. Apalagi dunia itu memang neraka, karena jika mati dan tidak bisa kembali ilaihi rojiun, maka dia akan tetap kembali menjadi manusia di dunia untuk kembali menikmati neraka seperti karma yang telah dilakukannya pada kehidupan neraka sebelumnya. Ini diistilahkan dengan ilaihi turjaun. Misalnya jika Anda seorang presiden yang jahat, maka setelah mati tentu dia tidak akan bisa mengalami ilaihi rojiun. Hingga suatu masa dan waktu yang ditentukan ia kembali hidup di dunia ini melalui proses janin. Ilaihi turjaun, bukan lagi menjadi seorang presiden tetapi sesuai balasan karmanya. Misalnya menjadi manusia gelandang, cacat, dan hidup susah sejak bayi hingga tua dan mati kembali. Misalnya kenapa ada bayi yang lahir cacat, sementara yang lain tidak, sementara Tuhan sendiri berkata tidak sedikit pun menzalimi hambanya. Apakah karena sikap buruk orang tuanya? Tentu tidak adil. Masak bapak dan ibu salah lalu bayi yang kena akibatnya? Artinya bayi itu cacat karena balasan kehidupan dunia sebelumnya entah di mana. Lalu berapa tahun kemudian manusia kembali mengalami ilaihi turjaun atau reinkarnasi. Sesuai ilustrasi Quran kisah Al-Kahfi di mana sekelompok pemuda tertidur di dalam gua selama 200 tahun, kemudian terbangun dan hidup kembali. Sementara anjing yang mengikuti mereka sudah hancur tinggal tulang belulang. Dengan demikian diperkirakan manusia mengalami siklus reinkarnasi minimal dalam 2 abad. Kemudian kesimpulannya, jika saat ini Anda hidup dan banyak berbuat dosa sampai ajal tiba tidak pernah bertobat, maka tunggulah kurang lebih 200 tahun kemudian Anda akan dihidupkan kembali ke dunia. Entah di mana yang jelas pasti hidup sengsara sesuai karma perbuatan sebelumnya waktu di dunia sekarang. Entah di mana yang jelas pasti hidup sengsara sesuai karma perbuatan sebelumnya waktu di dunia sekarang. Wallahu a'lam bishawab.